Lalu kemudian setelah jadi lalu dikhianati begitu, menurut saya ya orang-orang yang itu mestinya tobatan Tobat, nasuha, saya kira itu tobat perlu. Tobat nasuha. sih. Iya iya Perlu kayak tobatan nasuha itu, nasuha. karena mereka yang memulai Iya, sebenarnya. Iya iya. iya betul betul. Sebenarnya ketika ada hakim yang mau bekerja secara profesional, independen, lalu dianggap merugikan mereka, nanti diganti Dicopot. lagi, dicopot lagi. Di mana-mana tidak ada yang begitu. Iya, iya, iya. Oke. Yang namanya lembaga lembaga peradilan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Itu situasi kebatinan menurut Prof emang jadi beda ya Prof? Jadi takut gitu misalnya ngambil keputusan hakim-hakim takut dicopot kalau nggak sesuai Iya, DPR. sesudah saya itu kan ada istilah nanti diasuantokan gitu kan. Aduh, sudah jadi istilah ini kayak diksi sebenarnya sendiri nih. dinoelkan kalau Iya, dinoelkan sekarang sekarang dia. diasah. Itu kan dulu, wah ini jangan-jangan kita diasuantokan gitu. Nah, itu. Prof Saldi itu sudah mengatakan begitu Guntur selesai mengucapkan sumpah, saya resign. Karena dia menganggap bahwa lembaga kita sudah nggak beres gitu. Saya yang bujuk Pak Saldi, Prof jangan resign. Kalau Bapak resign, siapa yang mau menjaga lembaga? Halo Sobat Kompas, kembali di Gercep, Gerak Cerita Politik bersama saya Nikolaus Harbowo. Saya Agnes Theodora. Oke, kita hari ini akan membicarakan Apa yang lagi gonjang-ganjing Banyak ya yang gonjang-ganjing belakangan ini. Tapi Ini yang mana juga nih gonjang-ganjing yang mana nih? di Mahkamah Konstitusi. Oh, iya, Jadi ya lembaga hasil reformasi, tapi belakangan sempat ramai karena ada dari DPR, Wakil Ketua DPR, bahkan tiba-tiba menggantikan yang sudah Sudah ada ya. sudah diketok di paripurna untuk menjadi salah satu hakim konstitusi. Dan setiba-tiba itu gitu Dan ya. setiba-tiba itu. Nah, untuk kita cari tahu lah sebenarnya situasi ini pernah terjadi sebelumnya atau enggak sih, dan seperti apa sebenarnya situasi di MK saat ini, dan ke depan mungkin harapannya seperti apa. Kita sudah kedatangan tamu istimewa, Prof Aswanto, mantan Hakim Konstitusi ya Pak. Ya. Halo Prof. Terima kasih sudah hadir di Harian Kompas, Prof. Sama-sama, saya juga terima kasih bisa muncul lagi di Kompas. Siap. Iya, Prof. Melihat situasi yang kemarin ya, Prof, belakangan terjadi dengan penetapan Adis Kadir, Wakil Ketua DPR, yang secara tiba-tiba, yang terbersit di pikiran Prof Aswanto seperti apa sih? Sebenarnya kan begini, di dalam undang-undang kan aturannya 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan hakim yang akan diganti, itu MK sudah harus memberitahukan kepada lembaga asal hakim yang akan berakhir. Iya. Kenapa ada tenggang waktu 6 bulan? Itu maksudnya untuk mempersiapkan secara matang, tidak bisa sekonyong-konyong gitu. Nah, itu. Karena memang sesuai dengan ketentuan undang-undang di pasal 20 kan ada aturannya. Memang menjadi kewenangan 3 lembaga, DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung untuk merekrut, tetapi ada aturan dalam merekrut itu harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel. Nah, itulah sebabnya diberikan tenggang waktu 6 bulan supaya betul-betul rekrutmennya itu bisa dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, terbuka gitu kan, dan adil gitu. Nah, sehingga memang orang akan kaget kok tiba-tiba. Iya. Iya betul, padahal sudah ada waktu 6 bulan Ada itu waktu ya, 6 Prof. bulan. Dan itu biasanya memang diumumkan dulu ya, Prof. Kalau pengalaman ketika saya tahun 2014 ya, saya masuk 2014, itu dibuka pendaftaran secara terbuka. Saya masih ingat ketika itu kalau nggak salah kurang lebih 17 orang yang ikut mendaftar. Oke. Lalu ada seleksi berkas. Tidak semua juga yang mendaftar itu bisa ikut seleksi karena ada seleksi administrasi. Harus lengkap dulu persyaratan-persyaratan, misalnya ya ijazah harus legalisasi yang terbaru. Mulai S1, S2, S3 itu harus legalisasi yang terbaru persyaratan-persyaratannya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, sesudah seleksi administrasi baru dilakukan seleksi substansi. Seleksi substansi misalnya kita buat makalah,
lalu ada fit and proper test. Nah, sesudah itu ada rekam jejak. Jadi masyarakat diminta masukan. Bahkan masyarakat dulu diminta Masyarakat minta masukan. masukan, Beda kali. termasuk saya masih ingat waktu itu banyak sekali masukan yang protes karena dianggap waktu saya dekan itu banyak yang tidak suka waktu saya dekan. Itu yang mereka-mereka itu mungkin yang memasukkan surat kaleng. Misalnya ada yang mengatakan, oh ini nanti kalau di MK bahaya, nanti suka mengacaukan MK karena waktu jadi dekan itu jangankan juniornya, yang seniornya pun juga dia somprot. Dan itu betul dikonfirmasi ketika fit and proper test. Ditanyakan oleh anggota Ditanyakan DPR. oleh anggota, ini Bapak biar yang profesor tua Anda pernah marahi. Saya bilang gimana saya nggak marahi. Kalau dia isi daftar hadir mengajar, ternyata saya tanya mahasiswa, dia nggak mengajar. Jelas itu ya. Dosen. Itu jelas. Ini dosen. Iya, saya biasa marah. dosen masih. Gitu. Saya nggak pandang bulu senior atau junior saya, kalau begitu saya marahi. Itu sampai dikonfirmasi. Termasuk pokoknya semua yang soal LHKPN itu dikonfirmasi semua. Saya masih ingat ketika itu dipersoalkan ada mobil saya, mobil Mercy, lalu ditanya dari mana asalnya itu, Anda kan dosen gitu. Iya. Lah saya jawab, saya kalau boleh saya memberi keterangan di bawah sumpah supaya bisa meyakinkan bahwa yang saya sampaikan itu benar. Jadi sebegitu ketat. Dikuliti banget Benar, gitu ya. dikuliti banget. Nggak kayak yang kemarin Iya. langsung gitu. Langsung tiba-tiba tanpa ada pembukaan pendaftaran calon tunggal dan langsung Iya, cepat. itu diwawancara, dan yang mewawancarai kita itu bukan anggota DPR saja. Ada Itu dibuat tim ahli. Oke. Tim seleksi begitu Tim ya. ahli, tim seleksi. Ketika saya itu yang periode pertama saya masih ingat ada mantan hakim Prof. Natabaya, ada Prof. Matalata, ada 5 orang pakar, termasuk Prof. Saldi. Waktu itu. Prof. Saldi waktu Prof. itu. Saldi waktu itu. Sebagai akademisi lah Iya, ya. sebagai akademisi yang tim seleksi. Nah, nanti anggota teman-teman di DPR itu bisa juga bertanya, tapi lebih banyak mendengar. Oh gitu. Itu mekanismenya. Nah, katanya ada cerita menarik juga nih, Prof. Ketika fit and proper test kedua, Iya. itu kan lawannya Prof ada yang dari anggota DPR juga ya. Iya. Nah, itu bisa cerita nggak Oh sih, tidak, Prof? yang waktu anggota DPR itu periode pertama saya. Itu pertama ya? Pertama. Oke. Saya masih ingat waktu itu ada 2 anggota DPR yang mendaftar, yang satu Pak Dim Yati, yang satu Pak Ahmad Yani. Dim Yati pas duduk berdampingan saya ketika membuat makalah, beliau cerita ke saya pengen jadi hakim, Bro, tapi kan ini banyak kritikan, kan saya anggota DPR, masa anggota DPR yang seleksi dia juga yang jadi calon. Jadi nanti setelah selesai tugas-tugas, maksudnya bikin makalah, saya akan mengundurkan diri. Oh, ada kesadaran Ada. itu muncul ya? Termasuk Ahmad Yani juga mengundurkan diri. Periode pertama saya yang diterima kan saya dengan Pak Wahidudin Adam. Waktu itu kan ramai di media TV terutama ya, penghasilan MK itu kan di blow up terus gaji MK gitu. Tapi ya mungkin karena itu yang di blow up, lalu orang bilang, wah ini banyak yang mau jadi hakim MK gitu. Tapi emang kalau gaji menggiurkan ya, Bang? Sebenarnya kalau gaji di MK itu kan sama saja dengan semua lembaga tinggi negara, sama saya kira gajinya ya. Iya. Tapi kan itu karena menegakkan konstitusi ya, Prof. Konstitusi, Daripada ya. nanti Betul. gaji kurang terus main di belakang. Iya. Makanya saya juga termasuk yang kaget ketika ada penggantian hakim, calon hakim ya, karena belum disumpah. Dia calon hakim yang sudah direkomendasi oleh pengusung yang punya kewenangan, yaitu DPR. Tinggal hitungan hari saya kira untuk penyumpahan, karena hakim MK itu tidak dilantik tapi disumpah di depan presiden. Nah, hitungan hari sebelum disumpah lalu tiba-tiba ada penggantian. Ini tentu menjadi sesuatu yang memang diperdebatkan. Tapi ketika itu saya langsung membuka undang-undang. Undang-undangnya kan begini. Kalau boleh saya bacakan biar nggak salah ya. Boleh Saya banget. bacakan Udah ya. sampai bawa buku nih. Saya bawa buku ini supaya nggak salah gitu. Ini di pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 jelas sekali.
memang DPR punya kewenangan kan. Iya. Jadi di pasal 20 ayat 1, ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 18. Itu ayat 1-nya. Nah, di ayat 2-nya, sekalipun mereka diberi kewenangan untuk mengatur masing-masing, tapi sudah ada rambu-rambu undang-undang. Rambu-rambunya di pasal 20 ayat 2. Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing Iya. lembaga negara yang pengusung gitu. Nah, kalau saya kira perdebatan di media juga ada yang mengatakan, wah ini legal karena yang mengusung LDPR dan sudah terbuka. Saya kira terbuka yang dimaksud dengan pasal 20 ayat 2 mestinya seperti yang saya alami ketika itu. Jadi bukan hanya anggota DPR yang ikut seleksi, tapi dibuka untuk pendaftar umum. Lalu diseleksi secara terbuka, bahkan ada rekam jejak para calon. Iya, betul. Nah, karena ini kan untuk menegakkan konstitusi, saya kira kalau kita lihat ada dua ujungnya, ada dua peradilan ya, ada dua peradilan, untuk keadilan atau Court of Justice, itu Mahkamah Agung ujungnya, dan ada Court of Law, itu Mahkamah Konstitusi ujungnya. Nah, ini kan kalau kita bicara mengenai Court of Law, itu kan bagaimana menjaga agar nilai-nilai keadilan yang ada di konstitusi itu betul-betul bisa ditegakkan. Dan saya kira ini penting sekali dijaga. Iya. Ya, saya kira itu. Iya, Pak. Nah, ini ngomong-ngomong pergantian yang mendadak tiba-tiba seperti ini, jadi keinget juga nih Pak, waktu dulu Pak, waktu zamannya Bapak tahun 2022 juga kan sempatnya Pak ya serba cepat, Betul. dadakan juga terjadi. Itu Bapak ngelihatnya gimana sih Pak? Apakah memang dulu Situasinya memang iya, udah jadi DPR juga dulu udah kayak, oh nih kalau misalnya macam-macam bisa langsung diganti, ganti. bisa Ya, ganti jadi kan gitu. sebenarnya sikap atau tindakan berani yang dilakukan DPR menurut saya itu mungkin karena belajar dari pengalaman itu. Padahal sebelumnya kan mekanisme yang dilakukan oleh DPR dalam merekrut hakim yang lewat pintu DPR itu menurut saya sudah sesuai dengan regulasi, dilakukan secara terbuka, transparan, bukan jeruk makan jeruk. Tapi ini kan tiba-tiba jadi berubah gitu. Iya. Nah, saya lihat perubahannya mulai ketika ketika Prof. Arief ingin masuk di periode kedua. Prof. Arief ketika periode kedua itu tidak ada pendaftaran. Itu dipanggil aja ke DPR dan tiba-tiba sudah ditetapkan sudah jadi hakim periode kedua. Ya, sebenarnya menurut saya kalau yang kasus pergantian saya itu saya dapat info juga dari teman-teman tenaga ahli DPR bahwa DPR sebenarnya juga maju mundur gitu. Takut kalau itu melanggar. Jadi sempat ada kepikiran. Saat itu masih ada yang Bahkan ada kawan yang menyampaikan tenaga ahli itu bolak-balik dipanggil oleh anggota DPR, gimana ini pergantian ini? Apakah kita tidak melanggar? Apa kita tidak digugat nanti? Tapi mungkin karena ada oknum dari MK sendiri, yang mungkin memberi bidding ke sana, wah itu boleh, itu haknya DPR, boleh mengganti, boleh tidak itu. Nah, saya kira dari situ mulai DPR berani. Dari feeding oknum MK itu. MK ini. Itu kelahiran MK menurut saya ini kan berdarah-darah teman-teman. Ini hasil reformasi kan. Kita tahu bahwa reformasi itu kan banyak korban. Bukan hanya harta dan sebagainya kan. Banyak yang berkorban untuk kepentingan reformasi itu, akhirnya lahirlah beberapa lembaga sebagai anak kandung reformasi. Salah satunya adalah MK. Nah, lalu kemudian setelah jadi lalu dikhianati begitu, menurut saya ya orang-orang yang itu mestinya tobatan nasuha, saya kira itu Tobat perlu. nasuha. Tobat sih. Iya, Perlu kayak tobatan nasuha itu, karena mereka yang memulai sebenarnya. Iya, betul. Saya kira ketika 2 kali melalui fit and proper test di DPR, sebenarnya DPR itu selalu menitip pesan
Kami pilih Bapak, tetapi kami berharap Bapak bekerja secara profesional. Nah, dan pengalaman saya ketika saya bertugas di MK 9 tahun, nggak ada sebenarnya anggota DPR yang meniti perkara. Nggak ada. Nggak ada yang ke saya ya, Oke. nggak tahu kalau yang lain. Tapi pengalaman saya pribadi, jadi saya lihat bahwa teman-teman DPR ketika itu punya komitmen yang bagus. Dan saya kira salah satu perwujudan nyata bahwa mereka punya komitmen dan punya tanggung jawab untuk menjaga lembaga ini adalah ketika ada anggota dewan yang sudah ikut tes, tapi karena banyak kritikan, dia mengundurkan diri. Oke. Saat itu ya. Saat gitu ya. itu, tapi ya sekarang hilang jadi Hilang sekarang. Hal itu tidak pernah terjadi lagi. hilang lah, sudah hilang itu. Saya nggak tahu kenapa bisa hilang gitu. Iya, Tapi iya. kalau tekanan-tekanan politik tuh nyata nggak sih, Prof, dirasakan gitu pada saat masih di MK dulu? Jujur ya, mungkin salah satu lembaga negara yang tidak pernah datang di DPR untuk hearing itu kan MK. Iya. Nggak pernah kita datang ke sana. Kalau ada Hanya sekjennya biasanya. sekjen. sekjen. Tapi kalau ada hal-hal yang menurut teman-teman, terutama Komisi 3, penting sekali untuk didiskusikan, maka Komisi 3 yang datang di DPR, di MK. Audiensi MK jatuhnya. tidak mau ke sana karena menjaga itu, menjaga independensi. Iya. Dan saya kira teman-teman DPR memaklumi itu. Nah, belakangan memang terutama setelah kasus saya itu, ketika ada oknum di DPR yang menganggap bahwa hakim MK yang masuk melalui pintu DPR itu adalah punyanya DPR. Sehingga harus membantu DPR. Jangan mengabulkan kalau ada undang-undang yang diuji materi. Nah itu Prof tadi gonta-ganti hakim yang sesuai dengan seleranya. Itu motifnya apa sih Prof? Itu kan yang belum terungkap. Mungkin publik perlu tahu juga. Nah, saya kira kalau dia gonta-ganti hakim itu menurut saya ya karena mungkin dia pengen cari hakim yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka. Sebenarnya ketika ada hakim yang mau bekerja secara profesional, independen, lalu dianggap merugikan mereka, nanti diganti lagi, dicopot lagi. Di mana-mana tidak ada yang begitu. Yang namanya lembaga peradilan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Teman-teman kemarin berharap bahwa ketika saya dikeluarkan, itu mengajukan gugatan. Tapi saya berpikir, karena kan salah satu syarat untuk menjadi hakim MK itu kan harus negarawan. Nah, saya menganggap karena ini kepentingan pribadi saya, ya jadi tidak elok kalau saya memperjuangkan kepentingan pribadi. Makanya saya tidak mau mengajukan gugatan. Padahal sebenarnya kalau saya mau mengajukan gugatan, itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 tahun 2022 itu menegaskan bahwa penggantian hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang MK itu inkonstitusional. Pemberhentian yang saya alami itu tidak ada syarat itu. Walaupun saya akan ada dua, ada pemberhentian hakim secara hormat dan pemberhentian hakim secara tidak hormat. Pemberhentian secara hormat pun itu harus memenuhi syarat unsur. Nah, unsurnya untuk saya diberhentikan secara hormat tidak ada. Nah, kalau dilihat saya SK-nya Pak Jokowi SK pemberhentian dan hormat. Tapi tidak ada satu tidak ada ini yang terpenuhi pasal. Nah, lalu kan ketika itu ada kondisi di Mahkamah Konstitusi yang agak ramai saya kira ya. Pasca saya karena ada seorang hakim yang terbukti merubah putusan. Jadi di putusan 105 itu kan ada pertimbangan hukum bahwa pergantian hakim yang tidak sesuai dengan pasal 23 itu adalah inkonstitusional. Lalu ada oknum hakim yang merubah itu. Dia rubah pergantian hakim ke depan.
Dengan demikian ada kata, Oh, dengan demikian pergantian hakim yang tidak sesuai dengan pasal 23 itu adalah inkonstitusional. Kata dengan demikian itu diganti Ke ke depan. depan. Oh, oke. Ah, oh iya dan iya itu iya. kan menjadi semua hakim terlapor waktu itu kan. Iya 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 iya. Semua hakim MK dilapor di Polda. Di Polda apa di Mabes dilapor gitu, tapi nggak jalan gitu kan. Lalu kemudian bekerjalah mahkamah apa namanya MK-MK itu, MK-MK. MK. ya kode Iya, etik kode ya, Iya. etik. ya kode etik bekerja lalu terbukti ada hakim yang merubah, Hmm. lalu dikasih sanksi. Sanksi. Cuma menjadi tidak konsisten MK-MK karena menurut saya mahkotanya pengadilan itu kan putusan. Mm, mm. Jadi kalau putusan dirubah itu menurut saya bukan sekedar perbuatan tercela, itu adalah tindak Pidana ya, pidana. Prof. Nah, sementara menurut pasal 23 ayat 2, hakim konstitusi Bisa diberhentikan tidak diberhentikan. dengan hormat apabila salah satunya melakukan Melakukan perbuatan ya, tercela. ya, ya, ya. Salah. Nah, ada yang sudah merubah putusan lalu tidak diberhentikan. Itu Iya, kenapa, iya, Prof? iya, iya. Nah, ini lagi-lagi menurut saya tidak boleh ada pertimbangan yang berkaitan dengan rasa di situ, harus betul-betul pertimbangan berkaitan dengan norma. Normanya jelas, Iya. melakukan perbuatan tercela. Iya, Merubah iya, iya, putusan iya. pengadilan itu bukan perbuatan tercela. Iya. Saya ketemu dengan mantan ketua KY waktu itu, Pak Eman Suparman. Pak Eman mengatakan, Prof, ketika saya jadi ketua KY, ada beberapa hakim yang saya pecat karena merubah putusan. Hmm. Kok hakim di MK merubah putusan tidak Nggak dipecat? dipecat. Nah, kan itu yang jadi problem. Betul. Ya, saya bilang ya itu kewenangannya MK-MK. Prof, tapi yang bikin orang bertanya-tanya tadi Mm. terkait pergantian Iya, Prof Aswanto. Sebenarnya benar gak sih karena Undang-Undang Cipta Kerja itu, Prof? eh, Sehingga yang tadi, karena mengaitkan dengan tadi, kalau tidak sesuai dengan Keinginannya keinginan DPR, DPR. itu pasti akan diganti. oke. Jadi ketika saya sudah diganti, saya ketemu dengan salah seorang hakim. Hmm. Kami bertiga waktu itu. Hmm. Saya dengan Prof. Saldi ketemu beliau di rumah hakim yang bersangkutan. Lalu hakim yang bersangkutan mengatakan ke saya, kan saya sudah ingatkan Pak Swanto, jangan dikabulkan itu Undang-Undang Ciptaker. Diganti. Kalau dikabulkan nanti saudara dipecat. Nah, tapi kan Bapak tetap ngabulkan. Hmm. Cuma saya dalam hati saya kalau alasan itu kan yang mengabulkan bukan saya sendiri, kami 5 orang. Iya, 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 iya. Jadi ya saya juga tidak terlalu yakin dengan alasan itu karena kalau gara-gara Ciptaker mestinya 5 orang dong yang diganti. Semuanya dicopot itu Yang lima-limanya. mengabulkan itu bukan hanya saya, Iya, ada iya. Prof. Saldi, Saldi, ada Pak Suwartoyo, Eni juga ya, Iya. Prof Prof. Eni. Eni, Pak Daniel. Prof Eni juga. Ya. 5 orang kami mengabulkan. Tapi Ta- kenapa Kenapa kenyataannya, iya Prof? ternyata Prof? Saya ketika ditanya Pak Mahfud telepon saya waktu kejadian itu. Hmm. 1 hari setelah diketuk di DPR, saya ke Madura. Hmm. Pak Mahfud telepon saya. Di mana Prof. Aswanto? Saya di kampungnya Prof ini, saya bilang. Sinyalnya jelek, saya bilang. Bapak gimana? Menteri Menko daerahnya Polhukam. sinyalnya lari-lari gitu Iya, kan. iya, iya, Menko Polhukam. Waktu itu Menko Menko Polhukam Polhukam. dia. Saya guyon. Ini kampungnya Menko Polhukam tapi sinyalnya nggak bagus. Oke. Pak Mahfud bilang, Bapak pernah nggak dihubungi DPR? Nggak pernah. Oke. Lalu Pak Mahfud bilang, sudahlah, nanti coba kami diskusikan gimana. Akhirnya kumpullah semua, bukan semua, kumpullah beberapa mantan ketua MK. Pak Jimli, Pak Mahfud, Pak Hamdan Sulpa, dan beberapa hakim termasuk Pak Marwarar, kumpul mengatakan bahwa yang dilakukan DPR adalah tidak benar gitu. Itu. Iya. Tapi berarti sampai sekarang belum tahu juga ya Pak, exactly apa sih gitu kasus atau perkara yang Bapak putuskan yang DPR tidak suka sehingga Kalau setahu saya yang kan pemerintah juga kadang-kadang ada perkara yang memang mereka merasa sangat concern di situ ya. Saya sih memang berpikir mungkin Ciptaker ya. Yang kedua itu adalah soal penanganan COVID. Oh, Ada oke. Perpu nomor 1 waktu itu kan, tahun COVID ya. Itu Lalu juga. itu menjadi undang-undang. Di Iya, pasal 18-nya itu diuji. Bunyinya pasal 18, pembiayaan apa namanya?
tindakan tindakannya tindakan Satgas dan jajarannya dalam membelanjakan uang COVID, tidak kalau bisa ada penyimpangan tidak bisa dianggap dianggap pidana. pidana. Itu kita batalkan. Kita anggap pidana karena yang namanya korupsi kan 1 sen pun juga harus dipertanggungjawabkan. Itu mungkin yang Itu akumulasi berarti. akumulasi karena kita tahu informasi bahwa pemerintah agak kecewa karena kita kabulkan itu. Oh, Gitu. Bapak bekerja terlalu profesional, Pak. Terlalu profesional. Itu kebablasan, Pak. Karena saya anggap gini, Mas, saya hakim yang sifatnya ad hoc. Iya. Kalau di aturan yang ketika saya masuk kan 5 tahun, sehingga 10 tahun harus berakhir. Betul. Nah, setelah itu kan saya mesti kembali ke kampus. Nah, Iya, tentu saya tidak mau ketika saya di kampus nanti mahasiswa saya mengatakan ini lain yang Bapak ajarkan, lain yang Bapak kerjakan. Gitu kan. Betul. Nah, waktu itu saya merasa terutama ketika masih Pak Hamdan, saya masuk jadi hakim MK itu ketika Pak Hamdan ketua, lalu Pak Arief, lalu Pak Usman. Nah, saya merasa ketika Pak Hamdan ketua itu nyaman sekali di MK gitu. Kita betul-betul bebas gitu. Mungkin orang menganggap bahwa di MK itu ya adem-adem aja. Sebenarnya enggak juga. Ketika membahas perkara itu kita pukul-pukulan meja. Sesengit itu juga ya. RPH ya. Pas RPH. Rapat pemusyawaratan hakim. Saya termasuk orang yang mungkin 1 kali pernah pukul meja. Karena waktu itu kasus Pilpres ya, Pilpres ada hakim yang menganggap bahwa ada daerah yang harus diulang gitu. Lalu saya sampaikan ketika itu ya saya setuju, tapi saya juga mau daerah ini diulang karena ternyata ada pelanggaran di situ gitu. Misalnya waktu itu saya menganggap bahwa Papua harus diulang. Karena ada sistem noken. Ya, noken. Nah, tapi sistem noken itu aturannya kan sekalipun dia noken, dia juga harus dilakukan perhitungan mulai dari TPS. Nah, ternyata waktu itu ada beberapa daerah di Papua yang perhitungannya itu tidak di TPS, langsung di tingkat kabupaten. Saya bilang keliru ini. Saya masih ingat ketika itu Pak Hamdan mengatakan, Prof, kalau kita ulang Papua, jumlah DPT di Papua itu hanya 2 juta lebih kalau nggak salah waktu itu yang bermasalah ya. Ini DPT-nya 2 juta lebih. Selisihnya waktu itu 7 juta. Di periode pertamanya Pak Jokowi ya, lawan Pak Prabowo itu. Pak Hamdan bilang kalau kita ulang nggak ada gunanya, diambil semua juga tetap kalah. Nggak pengaruh. Nah, dan ini kita bisa dianggap nanti pemborosan keuangan negara. Jadi saya bilang oke lah, tapi saya minta dicatat saya dissenting. Tapi waktu itu kita menjaga tidak muncul itu dissenting. Terus gimana, Prof? Ya di catatan RPH saja, RPH bahwa hakim ini berpendapat lain. Tapi tidak mempersoalkan ketika tidak dibacakan dissentingnya. Tapi dengan gonta-ganti hakim tadi, itu situasi kebatinan menurut Prof emang jadi beda ya, Prof? Jadi takut gitu misalnya ngambil keputusan hakim-hakim takut dicopot kalau nggak sesuai DPR. Sesudah saya itu kan ada istilah nanti diasuantokan gitu kan. Sudah jadi istilah ini kayak sendiri nih. Dinoelkan kalau. Iya, dinoelkan sekarang diasuh. Itu kan dulu. Wah, ini jangan-jangan kita diasuantokan gitu. Itu jadi kacau gitu. Kacau. Ini yang Innocentius belum sampai diasuantokan karena belum ya, jadi. Belum, karena dia belum sampai di Nanti kira-kira siapa yang akan nanti ada bisa nanti diasuantokan lagi kalau misalnya ya. Misalnya kalau katakanlah kalau kita menganggap bahwa ada kepentingan lembaga pengusung ya salah satunya misalnya yang merasa terganggu, dia bisa kalau sekarang kan perubahan keempat itu sebenarnya sudah lama ya. Perubahan keempat Undang-Undang MK itu kan sudah disetujui di DPR. Salah satu poinnya itu Pak Jimli malah yang kirimi saya itu. Salah satu poin yang akan dirubah itu adalah hakim itu bisa dievaluasi setiap saat. Nah, kalau itu misalnya disetujui dievaluasi setiap saat, ya nanti banyak yang diasuantokan. Siapa Prof kira-kira, Prof? Kalau menurut pandangan Prof yang udah mulai agak menyimpang, tapi yang menurut yang mereka yang terlalu profesional. Kalau menurut DPR ketika itu bahwa
hakim yang diutus oleh masing-masing lembaga itu kan dianggap sebagai perwakilan dari lembaga. Hmm. Bahkan ada oknum anggota DPR mengatakan itu kan seperti dengan perusahaan. Hmm. Itu kan kami ownernya. Nah, kalau ownernya nggak setuju, Owner. ownernya nggak setuju, ya kami ganti dong. Kami ganti. Nah, saya kira standar untuk menentukan owner tidak sesuai keinginan owner mungkin dilihat dari jumlah dissenting. Oh, oke. Jujur kalau yang paling banyak dissentingnya itu sampai sekarang menurut saya Prof. Saldi lah. Waduh, Terlalu banyak dissenting. terlalu banyak dissenting. Prof. Saldi itu banyak Sama Prof dissentingnya. Eni kayaknya ya. Potensi. Prof. Eni juga banyak, Iya, Pak iya, Suhartoyo iya, juga iya. banyak dissentingnya. Sama. Itu. Udah, Dan Tapi itu punya lembaga dissenting, pemerintah ya? tapi dissenting dalam arti begini, ketika putusan itu dianggap sebenarnya orang mengharapkan bahwa itu kan dikabulkan. Ya. Orang berharap, pemohon berharap itu dikabulkan karena ini kepentingan yang penting untuk masyarakat. Tapi kemudian dia dissenting terhadap itu, ya itulah yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan keinginan para lembaga pengusung. Misalnya kemarin mengenai presidensial threshold. Hmm. Sebenarnya presidensial threshold itu kan dari awal memang Saldi dengan Pak Suhartoyo itu pengennya mengabulkan. Pak Saldi dengan Pak Suhartoyo, saya dulu termasuk yang menolak, tapi waktu itu memang diskusi kita lihat kondisi politik dulu. Hmm. Kalau kondisi politik semakin mapan, kita buka itu presidensial threshold. Nah, mungkin sekarang hakim-hakim yang lain menganggap ini sudah mapan deh, kita buka. Nah, dari dulu memang Pak Saldi sama Pak Suhartoyo itu pengennya nggak ada presidensial Jadi threshold, nol. Hmm. Kalau saya sih pengennya tidak nol, Hmm. tetap ada, tapi jumlahnya yang kecil gitu. Oh. Maksudnya karena kan begini, kalau misalnya tidak ada presidensial threshold, nanti semua partai politik bisa mengajukan calon presidennya, itu juga beban bagi negara. Iya. Hmm. Karena begitu dia ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden, kan dia mendapat fasilitas negara. Oke. Sementara bisa saja orang-orang yang mestinya sebenarnya tidak capable, tetapi ya pengen Nyapres. pengen cari panggung gitu kan. Sehingga menurut saya waktu itu pertimbangan saya ya tetap harus ada, tapi jangan besar gitu. Oke. Gitu. Kalau bicara soal tadi, Prof, soal tadi mungkin parlemen threshold, Ya. presiden threshold. Ah. Nah, ini kan yang penetapan Adis Kadir kemarin itu kan dianggap sebagai kuda Troya lah, dianggap tanda kutip, karena nanti kan sengketa pilpres di sana, sengketa pemilu. Ya, Nah, itu ya. Prof juga melihat ada arah. Kemarin saya mengikuti betul kemarin waktu sengketa pilpres ya. Ketika Pak Anies ya dengan pasangannya dan PDIP dengan pasangannya itu Pak Ganjar mengajukan gugatan ke MK. Menurut saya sesuatu yang menarik sebenarnya karena hakim sudah dissenting ya. Kan kita lihat kemarin kan ada 3 yang dissenting. Prof. Saldi, Prof. Arief, Prof. Eni kan dissenting itu. Nah, menurut saya ini perkembangan yang positif. Perkembangan yang positif. Dulu kita sebenarnya juga ada silang pandang, tapi pertimbangan kita waktu itu, ini kalau kita ada dissenting, ini menjadi ruang masyarakat masuk untuk konflik. Mereka mengatakan hakim aja nggak setuju kok. Itu yang kita pertimbangkan dulu. Tapi mungkin dengan semakin matang kita di demokrasi, nggak apa-apa dah dissenting gitu kan. Nah, kita khawatir nanti kalau itu orang parpol, misalnya saya mohon maaf ya, saya dapat juga informasi kemarin sebenarnya ketika penggantian Pak Ikna itu kan tidak disebut siapa yang diganti. Tidak menyebut nama awalnya kan. Oh iya. Jadi orang juga was-was, jangan-jangan Pak Asrul yang diganti. Oh iya. Iya. Karena Pak Asrul menurut saya termasuk yang belakangan cukup ya. agak progresif. Iya. Saya ketemu. Tapi kan sering disindir juga itu emang di rapat-rapat. Ya ini hasil DPR malah. Saya ketemu dengan beberapa pengamat ya. Ini sepertinya Asrul juga bisa terancam kalau begini. Jadi kemarin ketika Pak Adis disebut mengganti, orang awalnya masih tanya-tanya, masih
Karena nggak mungkin Yang Pak Sensi, karena Iya, Pak Sensi karena kan belum sudah kan. ditetapkan. Iya, sudah ditetapkan dan belum dilantik kan. Belum dilantik. Ah, ini Kak, ini namanya penggantian hakim MK, jangan-jangan Pak Arsul. Asro, Oke. iya. Iya, 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 Nah, iya, iya. tapi ke depan saya kira kita bisa bayangkan kalau misalnya orang-orang parpol mayoritas di dalam, Hmm. maka nanti ketika ada sengketa pileg, pilpres, misalnya kemarin Pak Usman Hmm. tidak diikutkan untuk menangani sengketa pilpres dan pileg yang ada kaitannya dengan PSI. PSI. Itu. Nah, nanti kalau semua misalnya Pak Adis dari Golkar nggak boleh nangani yang ada sengketa Dengan yang Golkar. ada Golkar. Yang satu lagi misalnya P3 nggak boleh kalau ada P3. Iya. Ah, nanti Iya, Pak iya. Guntur karena nggak ada cantolan politiknya diganti misalnya gitu Iya, kan. ntar dengan partai apa? Partai apa? Heeh. Nah, ini kan jadi kacau Iya, iya, jadinya. iya. Iya. Sementara untuk jadi apa? Untuk melakukan sidang yang namanya pleno, pleno itu minimal 7 orang. Hmm. Nah, kalau sudah 3 yang parpol, kebetulan terkait dengan parpol yang itu, Parpol-parpol berarti itu, nggak iya. bisa jalan sidangnya kan? Iya, betul, betul, betul. Karena tinggal 6 orang yang bukan parpol, gitu. Nah, ini menurut saya mestinya kita berharap sebenarnya teman-teman di DPR tidak berpikir untuk kepentingan sesaat saja. Mestinya yang dipikirkan adalah kepentingan bangsa ke depan gitu ya. Saya yakin teman-teman yang mantan anggota DPR setelah tidak jadi anggota DPR juga pengennya pikirannya seperti kita gitu. Artinya kan ini pikirannya untuk jangka pendek aja. Nah, kita berharap Iya, iya. beliau-beliau di sana negarawan, ya berpikir tidak hanya jangka pendek gitu ya. Berpikir ke depan bagaimana menjaga kita punya konstitusi. Misalnya orang parpol yang masuk Golkar gitu ya, dari Golkar, dari P3, katakanlah Pak Guntur dari parpol mana gitu. Nah, ini nanti parpol-parpol yang tidak ada wakilnya, kalau sengketa pileg bisa dirugikan. Bisa dirugikan. Jadi Iya. nggak ini ya, Iya. Prof. Apa? Ya bahaya juga ya, Prof. Bahaya juga. Jadi nggak fair jadinya Nggak kan, nggak fair. fair jadinya karena ini Dan bisa ada aja kan dari tempat lain kan lembaga pengusul kan ada MA, betul, ada pemerintah. Itu betul. bisa aja ntar dimasukin Bisa. orang-orang Nah, parpol lain. Nah, itu yang kita sih berharap mungkin kalau undang-undang MK itu mau dirubah lagi, ini kan rencana perubahan yang keempat ya, yang Itu sudah tinggal tinggal diketok ya, diketuk. Prof. Sebenarnya kalau saya mungkin di pending yang diperbaiki di situ adalah mekanisme rekrutmen. Mekanisme rekrutmen hakimnya kalau bisa jangan melibatkan 3 partai itu. Tiga pihak. Tiga melibatkan pihak itu. Artinya bolehlah ini mewakili seperti yang dulu lah. Ini mau pintu DPR, tetapi jangan orang DPR yang ikut dalam proses rekrutmennya itu. Nah, kalau misalnya ada anggota DPR yang mau masuk, katakanlah gitu ya, mungkin ada syaratnya harus bebas dari partai politik selama sekian tahun gitu ya. Nah, lalu kemudian tim rekrutmennya tim independen yang bolehlah kalau anggota DPR yang misalnya sudah lepas dari partai sekian tahun, kalau mau masuk jadi hakim MK boleh ikut seleksi secara profesional. Jangan diberi karpet merah, menurut saya itu yang tidak benar itu kalau karpet merah. DPR pasti mengatakan itu kan kewenangan kami. Iya. Karena pasal 20 mengatakan, pasal 20 ayat 1 mengatakan begitu, diserahkan kepada mereka. Walaupun mereka tidak boleh lupa ada ayat 2-nya. Ada standar yang harus mereka penuhi untuk itu. Nah, Prof, ini berarti ke depan nih gimana gitu MK seharusnya bersikap gitu terhadap gonta-ganti hakim? MK juga menurut saya perlu memikirkan, karena MK ini menurut saya mestinya teman-teman hakim di dalam tidak hanya bukan hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Dia harus memikirkan bangsa. Nah, kalau dia memikirkan bangsa, ketika ada hal-hal yang menurut mereka itu bisa mengganggu independensi lembaga, mestinya mereka juga berkomentar. Saya sangat berharap sebenarnya teman-teman hakim di sana berkomentar bahwa mekanisme rekrutmen hakim itu mestinya jangan lari dari pasal 20. Jadi mereka bikin forum, langsung memberikan statement juga ya, sikap. Mestinya. Dan itu dimungkinkan ya gitu Saya untuk kira dimungkinkan. Hakim kan
Hakim ini kan tugasnya menegakkan Betul. aturan, Iya, menjaga konstitusi. Mhm. Nah, konstitusi untuk berkaitan dengan MK, misalnya pada saat katakanlah yang dari DPR akan berakhir, Mhm. aturannya itu kan 6 bulan sebelum berakhir sudah harus disampaikan kepada DPR, kepada lembaga Dalam pengusung. pengusung. Mhm. Nah, mestinya di suratnya ditekankan, ini hakim sudah akan berakhir 6 bulan ke depan, Mhm. silakan tapi jangan lupa ketentuan pasal 20 ayat 2 misalnya. Iya. Nah, sehingga ketika ada rekrutmen yang tidak bersesuaian dengan aturan, menurut saya MK juga harus bersuara. Harus bersuara bahwa mekanisme untuk mengisi lembaga yang namanya MK itu sudah diatur di pasal 20 ayat 1 ayat 2. Nah, kalau ada yang abai terhadap norma itu, menurut saya MK harus bicara. Iya. Apakah mereka alergi bicara karena mengatakan kita cuma menerima? Bukan itu menurut saya. Dia Mungkin juga takut nanti Takut dievaluasi. diaswantokan. Diaswantokan. itu. Jadi kasihan, Pak. Jadi, Iya, ya. Pak. Mungkin itu takut diaswantokan Nah, mereka, itu Pak. yang jadi problem kalau mereka ya jujur ya, kalau misalnya cuma memikirkan kepentingan sendiri, Ah, Iya. ya saya betul. mestinya ikut sama nasihatnya Pak Arief itu hari kan. Iya, iya. Tapi kalau MK berani kayak gitu, sepertinya sih civil society, masyarakat, Pasti warga akan juga pasti akan Iya. mendukung si publik pasti akan. Makanya saya masih ingat ketika saya ketika kasus saya itu kan teman-teman NGO di mana-mana Iya, itu iya, iya. mendukung. Saya merasa Iya. bahwa ini keinginan masyarakat secara umum sebenarnya pengennya MK itu tetap dijaga menjadi lembaga yang independen gitu. Bukan Nah, menjadi kekuasaan yang absolut nanti untuk bukan. kepentingan Iya. tertentu. Satu hari sebelum Guntur mengucapkan sumpah, Mm-mm. saya masih ngantor. Mm-mm. Bahkan saya masih ada jadwal sidang, tapi pertimbangan waktu itu sudahlah supaya tidak kacau nanti penanganannya, langsung saya diganti jadi hakimnya. Hari itu saya ketemu dengan Prof. Saldi. Prof. Saldi itu sudah mengatakan begitu Guntur selesai mengucapkan sumpah, saya resign. Oke. Karena dia menganggap bahwa lembaga kita sudah nggak beres gitu. Hmm. Saya yang bujuk Pak Saldi. Hmm. Prof, jangan resign. Kalau Bapak resign, siapa yang mau menjaga lembaga? Ya. Bahkan ketika sengketa Pilpres itu ada orang yang ngirim WA ke saya. Hmm. Bunyi WA-nya itu begini. Saldi itu mestinya melawan saja, dia bilang. Oke. Karena sebentar lagi dia diaswantokan gitu. Gitu. Udah, tapi kabarnya itu udah semua hakim juga udah nothing tulus ya, Prof. Ya, tapi Udah. saya kirim itu ke Saldi. Kirim. Saya Saldi kirim jawabnya apa? Saldi bilang, kan biar tidak diaswantokan kan begitu Bapak diganti saya juga sudah mau keluar. Ya kalau mau diganti ya terserah aja dia bilang. Iya, siap. Makanya tetap dia dissenting. Kalau dia takut waktu itu dia tidak Dia dissenting. tidak dissenting. Tapi Saldi nggak ada takutnya. Ada takutnya. Nah makanya saya bilang Pak Saldi jangan sampai resign. Bapak harus jaga lembaga. Ya. Dan publik kan nanti yang melihat ya, Prof. Betul. Kayak yang terjadi ada Prof. Aswanto, publik juga bersuara Iya, bahwa betul. ini tidak benar. Kali ini pun publik juga pasti akan Iya. mendukung. Nah, MK terbentuk itu perjuangannya tidak gampang, itu panjang perjuangannya sampai terbentuk MK itu. Nah, kalau sudah terbentuk lalu kemudian diobrak-abrik, ya itu jadi sayang gitu ya. Sayang. Betul. Orang-orang yang mau mengobrak-abrik itu mestinya sadar. Tobat nasuha tadi. Itu tobatan nasuha dan mereka harus sadar bahwa ini bukan untuk jangka pendek. Iya, betul. Ini untuk kepentingan bangsa. Itu. Iya, siap. Oke, terima kasih, Prof. Berarti kita tunggu DPR tobat nasuha, kita tunggu MK juga bisa bicara untuk membela independensinya dan menjaga kemandirian. Dua hal itu yang bahagia. Dua hal itu kita tunggu dan publik pasti akan Iya, mendukung. mestinya jangan. Saya minum ya. Benar. Udah saya, Prof. Terima kasih, Prof. Santo untuk Terima pencerahannya lah, untuk juga tadi pesan-pesannya yang bagus. Semoga ini bagian menjaga
MK ya, Prof, Betul, kita harus sebagai jaga itu. lembaga yang lahir dari rahim reformasi. Iya betul. Itu anak kandungnya reformasi, salah Siap. satunya kan MK. Betul. Harus dijaga betul itu. Yes, betul. Terima kasih, Prof. Nanti kita tunggu sahabat Kompas di ulasannya di Kompas nanti, dan Kompas ID ya, Mbak Agi ya. Dan sampai jumpa.